puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Shalom adik-adik, kita mau ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah, kiranya penyertaan-Mu limpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Pasukan Kristus siap, Kita nyanyi sama-sama, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Kasih Yesus.
kami tidak akan lepas dari tangan kasih-Mu. Kami akan terus berharap dengan pertolongan tangan Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan negeri ini. Tuhan, berikan damai sejahtera, sukacita, keamanan untuk bangsa ini. Kami juga mendukung, kami juga berdoa buat pemimpin bangsa ini, buat Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, juga untuk setiap aparat pemerintahan yang ada. Tuhan, hikmat daripada-Mu senantiasa menyertai beliau, sehingga mereka mampu mengeluarkan setiap keputusan-keputusan kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kota kami Pekanbaru. Damai sejahtera menjadi milik bagi kami. Keamanan menjadi milik kota kami. Engkau juga berkati wali kota, Engkau berkati gubernur, juga Engkau berkati jajaran yang ada Tuhan. Engkau juga taruhkan hikmat daripada-Mu untuk beliau bisa memimpin kota ini Tuhan. Berkati kota ini, penuh yang terjadi untuk Pekanbaru. Kami juga berdoa, kami memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta keempat wakilnya. Berkati dengan umur panjang, berkati dengan kesehatan. Mampukan beliau Tuhan untuk memimpin setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, sehingga gereja-gereja boleh menuai Tuhan. Kami juga berdoa memberkati untuk Opa Gede beserta kedua wakilnya. Tuhan, Engkau juga berkati beliau Tuhan dengan umur panjang, dengan kesehatan. Terlebih Tuhan, hikmat daripada-Mu Tuhan untuk memimpin gereja Rayon 12 lebih berkembang lagi, dan kami menuai Tuhan. Kami juga berdoa memberkati buat papa mama, buat adik-adik di rumah, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap kesehatan daripada papa mama. Engkau juga berkati kesehatan adik-adik, berkati sekolah adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. bisa dengar akan firman-Mu, biar kiranya firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam setiap kami. Hanya di dalam nama
membawa sesuatu. Apa ya kira-kira yang ada di sini? Ih, ada bulu-bulunya gitu. Kira-kira apa ya? Ada telinganya. Coba. Oh, ternyata ada seekor domba. Nah, adik-adik, ini adalah seekor domba. Benar sekali. Lucu ya? Bagaimana kira-kira bunyinya domba ini, adik-adik? Mbe. Bener ya? Oke, hari ini kakak akan bercerita tentang domba-domba yang ketakutan. Kira-kira ketakutan karena apa ya adik-adik ya? Mari kita baca di firman Tuhan Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam pemaparan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari-lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Mari adik-adik kita lihat gambar berikut ini. Kita melihat ada 3 gembala dengan domba-dombanya. Gembala menurut kamus KBBI yaitu penjaga atau pemiara binatang. Apa sih kira-kira pekerjaan gembala itu sehari-hari? Setiap hari gembala masuk ke kandang melalui pintu, bukan memanjat tembok, karena gembala bukan pencuri. Lalu membawa kawanan domba keluar ke tempat yang banyak rumputnya. Untuk apa? Untuk dimakan oleh domba-dombanya. Juga mengiringi domba-dombanya ke sungai yang airnya tenang untuk memberi minum domba-dombanya. Mengapa ya harus ke air yang tenang? Karena domba-domba itu takut air adik-adik. Kalau sungai yang airnya deras bisa berbahaya bagi domba, karena domba itu bisa hanyut dan tenggelam terbawa oleh arusnya air. Gembala
juga harus melindungi kawanan domba dari penyamun, perampok, pencuri, dan juga serigala, beruang, ataupun singa. Pada malam hari, ia membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Itulah pekerjaan seorang gembala. Tapi adik-adik, tiba-tiba datanglah apa? Serigala, adik-adik. Serigala ya, bukan Sri Wahyuni, serigala. Saat serigala itu datang, ada dua gembala yang lari. Serigala yang buas dan ganas itu mau menerkam domba-domba untuk menjadi makanannya. Tapi ya, gembala yang dua ini kenapa lari adik-adik ya? Harusnya kan dia menjaga domba-dombanya. Nah, domba-domba pada ketakutan. Embe, embe, embe. Mungkin artinya tolong, tolong, tolong. Sebagai gembala harusnya menjaga supaya domba-dombanya tidak diterkam oleh serigala. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Dua gembala lari ketakutan melihat serigala itu. Sementara ada satu gembala yang masih tinggal bertahan menghadapi bahaya demi domba-domba yang dipiaranya. Loh, kok dua gembala itu lari ketakutan ya Kak ya? Seharusnya kan mereka juga ikut berjuang menjaga domba-domba itu. Ternyata adik-adik, dua gembala yang lari itu adalah gembala upahan. Gembala upahan adalah orang yang dibayar untuk mengembalakan domba. Jadi, jika ada bahaya yang mengancam domba-domba itu, mereka pasti lari. Karena apa? Mereka hanya memikirkan uang, memikirkan upah, nafkah, kehormatan, dan bukan domba-dombanya yang mereka pikirkan. Mereka tidak mengasihi domba-domba itu. Di firman Tuhan dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Ia lari karena ia seorang gembala upahan, dan dia tidak memperhatikan domba-domba itu seperti di gambar ini adik-adik. Dia lari dan tidak memperdulikan domba-dombanya. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi adik-adik, lihatlah, ada seorang gembala yang bertahan. Dia memeluk domba-dombanya, dia menolong domba-dombanya. Dikatakan di firman Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia rela menderita, bahkan dia siap memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan di firman Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Mengenal ya adik-adik ya, dan domba-dombaku mengenal aku, kata firman Tuhan. Domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi gembala itu mengenal dombanya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Tetapi jika suara seorang asing, pasti domba-domba itu tidak mereka ikuti. Malah domba-domba itu lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak dikenal oleh gembala itu, domba-domba itu. Gembala yang baik mengasihi domba-dombanya. Seperti gambar yang tadi, gembala ini memeluk domba-dombanya
Dia tidak membiarkan dombanya tercerai-berai. Seperti yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Siapakah gembala yang baik itu? Gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Dan setiap kita ini adalah domba-dombanya. Tuhan pasti selalu menjaga kita dan melindungi kita. Bahkan Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk kita semua, untuk Kak Theo, untuk adik-adik semuanya. Adik-adik, Tuhan Yesus, sekali lagi kakak bilang, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Gembala yang baik itu tahu nama kita, dia kenal siapa kita. Sama seperti gembala domba yang memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dia kenal yang mana Kak Theo, yang mana Kak Angel, yang mana Kak Yenima, yang mana Kak Lucy, yang mana Kak Asna, yang mana Kak Ruslin, dan yang mana Kak Gimit. Tuhan Yesus tahu, tidak akan pernah kita domba-dombanya tertukar. Gembala yang baik, ingat, berjalan di depan kita adik-adik. Dia tidak berjalan di belakang kita. Dia berjalan di depan kita untuk memimpin kita domba-dombanya. Kalau ada lubang, kita terhindar. Karena gembala kita di depan kita menuntun di jalan yang benar. Tuhan Yesus memberikan nyawanya di kayu salib. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa terkecuali. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus bukan gembala upahan, bukan gembala yang dibayar, bukan gembala yang mencari kehormatan. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk menyayangi kita semua. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus tidak main-main menyayangi kita semua. Tuhan Yesus tidak main-main menyayangi kita semua tanpa terkecuali. Biarlah adik-adik kita semuanya juga menjadi domba yang baik, menjadikan kita semua anak-anak Tuhan Yesus yang mau mendengarkan suaranya dan terus belajar menaati perintah-perintah Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ingat adik-adik, firman Tuhan hari ini mengatakan, Dialah gembala yang baik. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Biarlah kiranya kita menyenangkan hati Dia, kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, kita akan nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Tuhan, Kami janji Tuhan, kami tidak akan meninggalkan Engkau. kami tidak akan meninggalkan Engkau. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah gembala yang baik adalah Gembala yang baik bagi kami semua. bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.